Ada suaranya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Didi, Pak Didi dan teman-teman semuanya, Pak Andi, Mbak Dia, Mas Pak Dermawan untuk belajar lagi bareng setelah berapa minggu kosong di Syawal ya, Syawalan juga ya, dan Lebaran juga. Kita ini hari ini malam ini mau belajar dari Pak Didi tadi kajian tentang kata jamaah nih, jamaah. Oke, untuk waktu dan tempat kita langsung aja persilakan kepada Pak Didi atau Ustadz Didi untuk kajiannya. Enggak, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya ini. Malam ini kita akan coba bahas kata jamaah yang udah sedikit disinggung oleh Mas Darmawan di grup MHQ. Langsung kita masuk ke materi karena kita tadi mulainya udah agak terlambat memang. Kita masuk sekarang ke ini, saya beritahukan dulu. Nah, ini dari mentah berupa Excel. Kalau kita pelajari kata jamaah di Al-Quran, ini ada maknanya seluruhnya, kumpulkan, kami kumpulkan benar-benar semua yang ada di Al-Quran bisa di searching di sini. Dan ini nanti kalau udah masuk atau database, tergantung kepandian kita untuk membuat query-nya. Jadi semakin kita pintar membuat query, daftar tugas pertanyaan, semakin mudah pula sesuatu yang kita perlukan di dalam Al-Quran untuk ditampilkan. Dari situ tadi akhirnya kita masuk ke standar. Oke. Kita masuk ke pembahasan jamaah. Sebelum masuk secara lengkap, jadi saya menerangkannya pun menurut hierarki dari huruf jim, jadi dasar. Sebelum kita masuk ke kata jamaah, jumuah, kita masuk dulu ke dua huruf jim dan mim. Dari jim dan mim, ini di sini yang dua, jim dan mim ini adalah yang di luar Al-Quran, tetapi tulis sebagai pengetahuan umum, yaitu misalkan kata ijma ulama, berarti kesepakatan ulama. Ini jamaah bisa bermakna berkumpul semua, bisa juga bermakna jumuah. Jadi ketika ditambah huruf lam, maka dia bisa berubah menjadi jamal yang bisa bermakna baik, atau unta, atau jamil yang baik. Nah, ini nanti kita bahas secara huruf. Bagaimana, semoga masih time frame-nya masih ngatasi, bagaimana jamal itu kok bisa diartikan satu diartikan unta. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Tetapi dari huruf semuanya bisa dirangkai, bisa diterangkan. Kami kenapa kata jamal itu bisa diartikan baik, kenapa kata jamal itu juga bisa diartikan onta.
Kenapa begitu berubah harokat menjadi jamil, itu berubah menjadi sesuatu yang cantik. Apa yang dimaksud cantik di sini? Bahas melalui perubahan hurufnya. Sebelum kita masuk ke kata jumuah, kita masuk ke huruf jim. Jadi huruf jim itu meliputi maknanya ini, simbol dari huruf jim itu ini, panah. Bisa bermakna simbol dari lensa cembung, segitiga, atau perspektif. Yang bermakna sudut pandang, pemikiran. Jim juga bisa pemusatan, penguatan suara, cahaya, materi. Penguatan juga bisa kecepatan, sehingga menghasilkan percepat. Atau jim juga bisa fokus, atau bisa juga dia lawan dari ho. Nah di sini, semakin kita hafal makna dari suatu huruf, semakin mudah kita dalam merangkai sebuah kata atau mengartikan kata tersebut berdasarkan huruf yang menyusunnya. Coba kita masuk ke ijma ulama. Apa yang dimaksud ijma? Ijma kalau saya ambil dari Wikipedia, alif, mim, alif, ain. Lalu coba dari jamak tadi kita artikan. Nah ini teman-teman tinggal matengnya, nyarinya juga nggak bisa secepat ini. Kita harus bermain puzzle. Ya itulah nikmatnya kita bermain dengan Al-Quran dan menyenangkan. Jadi ini salah satu makna yang mudah untuk malam ini. Jadi alif pertama adalah terbaik. Jim tadi makna dari huruf jim. Perspektif, pemikiran, sudut pandang. Mim sesuatu, paling, ain penting. Sebenarnya tiap huruf ini punya makna yang banyak ya. Tapi malam ini saya ambil yang paling mudah dan paling jadi yang dimaksud ijma adalah terbaik. Jadi ini ada sukun. Perhatikan makna dari sukun adalah hasil dari. Jadi yang terbaik hasil dari pemikiran tentang sesuatu yang paling penting. Jadi ijma meliputi sesuatu yang penting. Hal-hal yang dianggap sepele tidak mungkin ulama berkumpul untuk memutuskannya. Nah, dari sesuatu hal yang penting, dirasa penting, di situ nanti akan diambil hasil yang terbaik. Jadi di sini adalah bukan berdebat. Jadi ijma ulama adalah hasil terbaik dari diskusi. Debat dari orang pintar, debat adalah penyakit dari ulama. Karena itu penyakit, maka ulama yang benar akan menghindari perdebatan. Karena apa? Tidak akan menghasilkan yang terbaik, perdebatan hanya menghasilkan saya atau kamu. Jadi tidak ada. Jadi kita harus menghindari perdebatan. Jadi ijma ulama adalah di mana bersama mengkonsentrasikan sesuatu untuk memikirkan sesuatu yang penting dan diambil jalan yang terbaik. Biasanya ijma ulama ini diadakan jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada pembahasannya. Disinilah makna kata ijma secara hurufiah. Secara harfiah kita akhirnya bisa mengerti. Jadi hasil pemikiran sesuatu yang dianggap penting. Jadi di sini sebenarnya ijma ulama tidak hanya masalah hukum fikih saja. Tapi sebenarnya kalau ulama itu diartikan ilmuwan, ijma ulama ini meliputi juga diskusi ilmiah mengenai apapun yang dianggap penting. Berarti di sini juga bisa masalah fisika, masalah kimia, atau apapun yang dianggap penting dalam kehidupan ini. Tetapi karena dunia Islam sekarang memang jauh dari ilmu
Sehingga yang dimaksud ijma ulama di sini hanyalah keputusan-keputusan mengenai hukum fikih atau sesuatu yang berbau religi dari keislaman. Sama sekali tidak, jarang sekali, tidak seperti abad ke-12, yaitu menginjak ke semua pemikiran ilmiah. Ini yang harus nantinya. Jadi pemikirannya lebih luas, tidak sempit, hanya masalah fikih saja. Kita tahu pemusatan, pengonsentrasian sesuatu, jadi ini simbolnya. Jadi yang dimaksud jima adalah ini. Itu bisa dikatakan dengan kata tersebut, karena itu adalah juga mengkonsentrasikan atau mengkomposisikan, berarti mencampurkan dengan jumlah dan metode tertentu ke dalam sesuatu kepada proses ain. Ain di sini ada ako. Jadi orang berjima atau isi hubungan laki perempuan suami istri adalah dia untuk mengkomposisikan, untuk mencampur. Berarti di sini ada jumlah dengan metode tertentu, tidak ngawur. Sesuatu yang berproses untuk membentuk. Udah ketemu. Lalu sekarang kita masuk ke kata jamaah itu sendiri. Al-Quran. Ini tadi saya kumpulkan maknanya, ada yang makna seluruhnya, mengumpulkan, menghimpun, kesemuan, golongan. Kita bahas jim dan mimnya dulu. Jim dan mim memusatkan sesuatu, mengumpulkan sesuatu. Mengumpulkan sesuatu berarti dia bisa juga berarti kelompok atau grup, bahasa kerennya mungkin, mempertemukan atau menghimpun. Mim juga bisa penguatan sesuatu untuk mempersulit, untuk memperkuat, memperteguh sesuatu. Jim dan mim juga tiga, kerucut atau mengkerucutkan sesuatu. Mari kita bahas satu-satu mengenai makna ini. Memusatkan sesuatu berarti dia mengumpulkan sesuatu. Panah, ujung panah berkumpul di satu tempat. Atau membuat sebuah kelompok. Jim dan mim juga bisa mengerucutkan dari sesuatu yang dasar, menengah, hingga membentuk sampai kepada puncaknya. Jim dan mim, jim bisa juga sebagai penguat. Kalau dalam elektronik dia bisa juga disebut atau amplifier, pengeras suara, pengeras. Jadi jim dan mim berarti adalah untuk penguatan sesuatu. Ini teman-teman ini saya sudah ada satu simbol elektronik di sini, berarti huruf-huruf makna huruf sini pun sebenarnya kalau kita mau bisa juga kita rangkaikan menjadi sebuah rangkaian elektronik dengan kode-kode tertentu. Percepatan sesuatu. Jadi jim dan mim itu adalah untuk mempercepat, membuat sesuatu lebih singkat. Jim dan mim juga penyatuan perspektif. Penyatuan sudut pandang pemikiran mengenai sesuatu. Bagaimana sesuatu yang belum bisa dipecahkan dengan jim dan mim, kita akan mendapatkan ide yang cemerlang. Baru setelah kita hafal makna dari jim dan mim, kita masuk ke huruf ain. Jadi jamaah adalah dengan ain, kita berkumpul bersama, kekuatan untuk sesuatu yang lebih mulia. Ini perintahnya Al-Quran.
kita berkumpul, berpikir bersama, bersatu untuk sesuatu yang mulia. Jangan dipakai untuk sesuatu yang... Lalu kita berkumpul, jadi kita balik, kita berkumpul, kita bertemu untuk membahas sesuatu yang penting, membahas sesuatu yang ain. Jadi kita balikin, lalu mulia, mendaki, luas, sulit. Berarti sama adalah kita berkumpul, mempertemukan kita semua untuk sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan secara individu. Itu kita harus berjamaah. Berjamaah juga bisa mengerucutkan sesuatu. Bagaimana kita berkumpul yang sulit itu kita cari pemecahannya dari sesuatu makna yang luas, kita kerucutkan sehingga inti akhirnya bisa diketemukan. Jadi mengerucutkan sesuatu. Jamaah itu yang dimaksud Mas Darmawan. Dari kita berkumpul, kita harus tunjuk siapa yang di ujung tombaknya. Jamaah harus ada yang di puncak. Siapa yang memanage, siapa yang melakukan sesuatu. Jadi ini manajemen. Jamaah tanpa manajemen, dia akan amburadul. Semua maunya memimpin. Semuanya tidak mau dipimpin. Atau tidak mau ada yang memimpin. Semuanya pengen jadi pelaksana di lapangan. Betul, itu bisa dianggap jamaah. Itu hanya dianggap jim dan mim. Tetapi tidak bisa, tidak memenuhi kriteria dari mengerucutkan sesuatu. Kita kumpul, kita berkumpul untuk bahas sesuatu, tetapi tidak ada moderator, tidak ada sesuatu yang mengendalikan. Akhirnya terjadi seperti debat kusir. Jadi baik persoalan maupun manajemennya harus dikerucut. Itulah jamaah. Dengan cara seperti itu, akhirnya sesuatu yang sulit, sesuatu yang mendapat tinggi akan bisa diraih. Jamaah juga bisa berarti untuk sesuatu yang kita anggap sulit. Misalkan kalau kita sendiri-sendiri lemah, maka kita akan berjamaah. Dengan maka kita mempunyai kekuatan yang lebih. Seperti dicontohkan dalam sholat, bahwa jamaah itu akan mendapatkan 20. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah secara filosofi. Bahwa dengan kita berjamaah, kekuatan kita akan berlipat 27 kali. Akan semacam itu. Sesuatu yang sulit, misalkan kita menganggarkan sesuatu dengan harga misalkan 100, itu akan sulit dicapai. Tetapi dengan kita berjamaah, misalkan orang 100, dengan mengumpulkan jutaan, maka akan tercapai 100 juta. Jadi inilah fungsi dari jamaah. Penguatan sesuatu. Dari sesuatu yang tadi kita akan menjadi sesuatu yang mempunyai power lebih besar. Jamaah juga bisa percepatan sesuatu. Sesuatu yang penting, kalau kita kerjakan sendiri, mungkin tidak akan selesai dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Tetapi dengan berjamaah, sesuatu yang berat, itu akan bisa kita bangun dalam waktu yang lebih singkat. Ambil contoh, kita bangun sebuah bendungan. Lalu dikerjakan hanya 2 orang. Itu mungkin sampai 100 tahun tidak kan? Tetapi sebuah bendungan yang besar dikerjakan oleh kontraktor. Ada kontraktor untuk kelistrikannya, ada kontraktor untuk
betonnya, ada kontraktor, konsultan untuk semuanya dibentuk berjamaah, maka proyek yang besar dalam waktu 1-2 bisa diselesaikan. Persoalan yang sulit, yang harusnya ditempuh tahunan, akhirnya bisa selesaikan lebih cepat lagi. Ini jamaah. Juga hal yang tidak bisa dipecahkan secara sendiri-sendiri dengan jamaah, sesuatu yang sulit, jika dipikir maka kita akan mendapatkan ide yang terbaik. Ini fungsi jamaah. Jadi di sini lain, jadi jamaah dari kita konsentrasi pengerucutan sesuatu, penguatan sesuatu, itu untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit. Tetapi di situ ada keagungan. Tetapi sayang kadang-kadang kita sendiri, antara saudara-saudara kita yang muslim, kita kadang-kadang berjamaahnya itu hanya berkelompok kecil, tetapi jamaah secara luas, sehingga apa yang kita capai hanya skup-skup yang kecil. Tetapi ilmu pengetahuan untuk sesuatu yang sulit, sesuatu yang mulia, kemajuan, modernisasi, keberadab, untuk beradab, itu sulit kita raih karena kita tidak menguasai di bidang tersebut. Jamaah. Jadi secara makna, secara mudah ini tadi sudah kita bisa diketemukan. Tapi alhamdulillah akhirnya kita lebih bisa mendalam mengetahui makna jamaah itu sendiri, sehingga problematik apapun kita bisa melakukannya berjamaah. Tetapi konteks jamaah di sini juga tergantung seberapa jauh pengertian kita mengenai makna jamaah itu sendiri. Semakin tinggi pemahaman kita mengenai kata jamaah, semakin tinggi pula, semakin banyak hal yang bisa diraih dengan berjamaah tersebut. Sekarang kita masuk ke kata Jumu'ah. Berarti di sini kita hanya membahas satu huruf saja, pengerucutan tak marbutoh. Mungkin teman-teman tahu, apalagi yang sudah pernah membahas kata sholat, tak marbutoh adalah bermakna kuasa diri. Kuasa diri bisa bermakna apa yang dikuasakan kepada kita, apa yang kita kuasai. Kuasa diri juga bisa yang menguasai diri kita, yaitu Allah. Nah, berarti teman-teman sudah tahu bagaimana tingkatan tertinggi dari jamaah adalah Jumu'ah. Jadi sebenarnya oleh Al-Quran, kita ini setiap hari Jumat diharapkan untuk berkumpul bersama, menyatukan apa yang kita punyai, ini diwasakan ke kita, untuk kita persembahkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar kotak amal di masjid, tetapi pemikiran. Tetapi kalau kita ambil simpel, hari Jumat adalah hari untuk berkumpul. Karena di sini ada tak marbutoh, berarti berkumpul untuk yang menguasai diri kita. Atau apa yang kita kuasai. Misalkan, nah, ya udah, karena kita laki, kita udah bisa didik, bagaimana dia udah mengerti hukum-hukum dari Jumatan, ya udah, kita ajak kepada yang menguasai diri kita. Jadi dari rangkuman tadi kata jim dan mim lain,
itu semua kita review, kita rangkum, kita serahkan kepada yang menguasai diri kita. Itulah makna dari kata. Jadi makna Jumu'ah sendiri bisa hari tempat kita berkumpul kepada Allah yang menguasai diri. Lebih luas lagi sebenarnya hari tempat kita berkumpul mengkonsentrasikan apa yang kita miliki di jalan Allah. Di jalan Allah tidak hanya sekedar sholat, tetapi keilmuan-keilmuan ilmiah itu sebenarnya kita konsentrasikan kepada hari Jumat. Lah, kita mengadakan perenungan dari apa yang kita hasilkan di hari Jumat. Jadi dari pertemuan hari Jumat kita kumpulkan, ada jurnal ilmiah, ada apa, kita berkumpul menghadap Allah, lalu kita berkumpul diri kita untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan agama kita. Kita bahas. Inilah fungsi dari, jadi bisa luas. Lalu apa yang kita diskusikan hari Jumat, pada hari Sabat, diam. Tapi tidak semuanya. Itu hanya untuk ilmuwan-ilmuwannya. Jadi disitulah waktu untuk merenung apa yang putuskan atau kita diskusikan di hari Jumat. Setelah direnungkan, dirasa semuanya bagus, maka pada itulah kita mulai untuk mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya tuntunan ini adalah sebuah metodologi, cara berpikir sampai kepada pelaksanaan sesuatu. Dan itu pun kita bisa perluas. Memang hari Ahad, Isnin, Selasa itu juga bisa menjadi sebuah timeline. Jadi tidak harus seminggu. Tetapi karena 1 tahun, 2 tahun kita pecah menjadi 7 periodik, di mana periodik pertama adalah untuk kumpul, lalu kita review, lalu kita lakukan, lalu bagaimana pembagiannya. Setelah itu kita review lagi, kita kumpul lagi, seperti itu sehingga kita menjadi kafah, menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih baik, tetapi semuanya ditujukan kepada Allah. Jadi dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Kita bayangkan kalau hari Jumat dilakukan semacam itu oleh semua orang Muslim, maka agama ini akan mengalami kemajuan yang. Tetapi hari Jumat hanya kita gunakan sebagai berkumpul sholat 2 rakaat, juga pas-pasan, dan yang diomongkan itu terus, sehingga apa? Terjadi kebosanan. Begitu khotib berbicara judul, bisa menebak isinya, lalu otak kita otomatis, aku sudah tahu, lalu mata kita cukup meredup saja. Itu yang terjadi. Dia ada pemikiran-pemikiran yang bagus, tetapi juga nggak bisa disalahkan, karena mimbar khotbah Jumat sekarang ditempati bukan sesuatu yang diatur, di-manage dengan benar sungguh-sungguh, sehingga sebagai dakwah ya umum-umum saja, tetapi tidak untuk kemajuan sesuatu yang ain, istilahnya tidak untuk sesuatu yang ain. Padahal di sini kata Jumu'ah itu ada huruf ain, itu untuk sesuatu yang sulit, sesuatu yang tinggi, untuk sesuatu yang mulia. Tetapi hari Jumu'ah kita hanya bahas sesuatu yang umum, sesuatu yang banyak orang sudah tahu, diulang-ulang seperti itu saja, selama puluhan tahun tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi karena kita memperlakukan hari Jumat sehingga juga tidak salahkan, kita sendiri melanggar sunatullahnya, sehingga apa yang kita dapatkan pun juga tidak secara maksimal kita peroleh.
Jadi itu teman-teman yang kita mengenai kata jamal. Mas Fahmi masih ada waktu nggak ini? Oke, saya sambung ke jamal ya. Ya, masih ada, masih ada. Oke. Sekarang kita masuk ke kata jamal. Bentar. Saya tutupnya dulu biar enggak. Lalu sekarang kita masuk ke ini. Sama seperti tadi, kita udah kuasai makna huruf jim dan mim. Lalu sekarang kita langsung masuk ke makna dari kata jamal. Bisa bermakna bagus, indah, juga bisa bermakna unta, juga bisa bermakna yang atau dalam bahasa sehari-hari jamil cenderung dikatakan sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Di sini hanya ada perbedaan dari harokat, yang satu fathah, yang satu kasroi. Nah, teman-teman tahu kalau itu adalah sebuah proses, kalau kasroi berarti masuk ke dalam, berarti ini kalau jamil itu sudah berhubungan dengan sesuatu yang di dalam, sesuatu yang bagus, indah, tetapi bisa dirasakan secara psikologis, secara di dalam. Itu perbedaannya. Jadi inilah bagaimana kita bisa menerangkan jamal bisa bermakna indah, baik, bagus, dan onta. Karena ada nggak salah bintang film, berarti tidak mungkin bapaknya mengasih nama dia Unta Mirdad. Jadi tidak mungkin seorang ayah menamakan anak. Jadi di sini bisa bermakna bagus. Tetapi yang akhirnya kita penasaran kenapa kata jamal itu bisa dianggap bagus atau bisa pakai onta. Kita masuk ke dalam pembahasan hurufnya. Kita masuk ke jamal. Kalau huruf jamal, kalau kita pecah, kita bermain-main dengan hurufnya. Juga huruf jim ditambah mal menjadi jamal. Mal kita tahu sesuatu yang bernilai. Mal bisa juga berarti harta. Atau bisa juga seperti tadi. Lalu ditambah huruf lam. Sesuatu yang punya nilai. Atau bisa juga menjadi dua buah suku kata. Jim dan mim ditambah mim dan lam. Terserah mana. Inilah huruf. Jadi kalau kita bermain huruf, sebenarnya kita sudah bermain kuantum. Maksudnya kita bermain inti penyusun dari sebuah kata. Kita bahas satu persatu. Jim dan mim dan lam. Jim dan mim pengerucutan sesuatu, pengkonsentrasi sesuatu, mim lam sesuatu yang bernilai. Juga bisa bermakna harta. Jadi yang dimaksud jamal adalah pengerucutan dari sesuatu yang bernilai. Mengkonsentrasikan sesuatu yang bernilai. Bisa juga sama karena di kata jamal ada huruf alif, maka bisa juga kata alif bermakna paling. Berarti
kalau kita hubungkan kata jumuah dengan kata jamal, di mana adalah kita mengkonsentrasikan apa yang dikuasakan kita kepada yang menguasai diri kita, kepada Allah, maka apa yang kita serahkan kepada Allah adalah sesuatu yang paling bernilai. Makanya tidak salah juga bagaimana setiap hari Jumat mudah dipahami, kita memakai baju kita yang paling bagus, kita bisa memakai wangi-wangian yang paling bagus. Secara mudah itu yang kita lakukan. Tetapi secara sulit adalah ilmu-ilmu the best itu harusnya dibahas pada hari Jumat. Yang paling bernilai. Nah, disinilah dari mal ketemu jamal yang paling bernilai, puncak di satu. Maka di sini akhirnya yang paling bagus itu maksudnya jamal, yang paling bernilai. Jadi bisa seseorang menamakan anaknya Jamal, berarti dia berharap anaknya adalah menjadi sesuatu yang mahal. Bukan menjadi onta. Jadi orang tua berharap anaknya tidak menjadi onta, tapi anaknya orang tua berharap anak menjadi sesuatu the best dari best of the best ya. Jadi menjadi sesuatu yang paling bernilai. Jadi jamal adalah sesuatu yang paling bernilai. Kenapa bisa dikatakan onta? Nah, seperti ini. Jadi di onta adalah dianggap harta yang paling tinggi kedudukannya. Di dalam bahasa Arab, jamal itu bisa dimaknai onta, karena onta adalah puncak dari sesuatu yang benar. Dan kita sendiri pun diajarkan pada waktu Idul Kurban, di mana 7 ekor kambing menjadi 1 ekor sapi. Itu jamal. Karena di Indonesia tidak ada onta, maka nilai yang tertinggi adalah sapi. Jadi jamal itu bukan onta. Jamal di Indonesia itu sapi. Tetapi ini guyonan jatanan, karena memang jamal dari bahasa Arab, berarti tetap jamal adalah onta. Kita pakai budaya sana adalah puncak dari sesuatu di Arab adalah onta. Jadi misalkan kita ambil kata 7777. 49 kambing, misalkan 7 ekor kambing itu menjadi 1 ekor sapi. Udah mengerucut. 49 menjadi 7 ekor sapi. 7 ekor sapi baru bisa berubah menjadi seekor unta. Inilah jamal. Berarti kalau kita udah tahu makna jamal semacam ini, kita serahkan kepada Allah adalah sesuatu yang paling bernilai pada hari Jumat. Jadi semua pelaksana dia itu harus menyerahkan yang paling bernilai. Bukan menyerahkan terus diberikan ke seseorang, tetapi dia memikirkan atau berbuat untuk kemajuan agamanya Allah. Sehingga seharusnya khotib-khotib pada hari Jumat itu adalah yang ulung. Bukan sekedar pembicara yang dasar. Pada hari Jumat adalah suaranya yang paling merdu. Nah, itu harus kita pikirkan untuk sampai ke situ. Sehingga apa? Jumu'ah bisa bermakna benar-benar jim, mim, ain, dan tak marbutoh. Jadi semua kandungan makna bisa kita lakukan dengan sempurna. Lalu sekarang kita masuk ke jamil. Proses
yang bisa kita tampak. Tetapi jamil merupakan sesuatu kebagusan yang batin kita. Sesuatu yang kita anggap bagus secara kejiwaan kita. Jadi kita asroi ke dalam dirasa ya segala sesuatu. Semuanya sama. Jadi kata jim, fathah, mim, sekarang adalah kasroi, ya segala sesuatu. Jadi jamil, kalau jamal tadi adalah puncak dari nilai, kalau jamil puncak dari sesuatu yang dirasa. Segala sesuatunya bernilai. Berarti relatif. Satu orang dengan orang lainnya adalah berbeda. Karena rasa bagus oleh seseorang itu adalah berbeda-beda. Misalkan semacam ini. Bagi kita yang biasa-biasa saja, mungkin mobil sport atau Range Rover itu merupakan jamal. Sesuatu yang puncak karena mahal harganya. Tetapi bagi orang yang benar-benar kaya, mungkin yang dimaksud dia jamil adalah bagi kita tidak ada artinya. Barang tua, bobrok, tetapi bagi dia itu sesuatu koleksi yang paling cantik. Nah ini jamil. Jadi sesuatu yang dirasa paling cantik oleh orang tersebut. Jadi di sini berbeda-beda. Bagi kolektor, jamil mereka adalah paling aneh. Yang tidak dimiliki orang lain, padahal orang lain menganggap itu sesuatu yang punya. Tetapi berapapun uang kita serahkan ke dia tidak mau melepasnya. Itulah jamil. Ini secara agar mudah dimengerti. Tetapi dalam kenyataan ada kesamaan. Misalkan macam ini. Dari emas, lalu menjadi perhiasan, lalu menjadi permata. Puncak dari ini adalah permata. Jamilnya adalah permata. Nah, permata itu juga relatif. Tidak semua orang menganggap itu indah. Ada yang senang ruby, ada yang diamond, ada yang senang. Terserah. Lalu yang paling umum adalah ini. Inilah jamil. Yang tidak bisa diminta oleh orang lain. Apapun alasannya. Mobil mungkin bisa kita serahkan ke orang lain. Rumah bisa kita sumbangkan ke orang lain. Tetapi apa yang kita rasain puncaknya, ini tidak ada, benar-benar tidak bisa dinilai dengan uang. Inilah jamil secara umum. Makanya dimaksud oleh bahasa Arab jamil adalah ini. Jadi seorang perempuan notabene adalah istri kita. Itu adalah sesuatu yang paling indah di dalam hidup kita. Tidak bisa dinilai dalam bentuk apapun. Dan ini koleksi ya. Tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Entah nurut orang itu jeleknya bagaimanapun orang komentar, itu adalah di dalam jiwa kita maupun mata kita. Nah, itulah jamil. Jadi di sini akhirnya teman-teman tahu yang dimaksud jamil adalah puncak yang dirasa indah dari sesuatu. Mungkin kolektor barang, motor yang tahun 50-an, tahun 30-an sulit dilepas. Tetapi begitu penawaran tertentu, suatu ketika, tetapi jamil yang ini tidak ada alasan tertentu kecuali alasan akidah baru kita lepas. Inilah jamil. Jadi akhirnya teman-teman bisa bandingkan agar mudah dimengerti apa yang dimaksud jamal dan dimaksud jamil. Jadi kita tahu apa yang kita serahkan kepada Allah pada hari Jumu'ah adalah sesuatu yang paling bernilai dari apa yang dikuasakan. Jadi
Semoga itu bisa difahami teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Didi, Ustaz Didi. Kajiannya mungkin termasuk kajian malam ini di hari Jumat ya. Jamil juga ya. Pelaksanaan kata jamil juga mungkin ya. Belajar sesuatu nilai-nilai dari Al-Quran. Oke, demikian teman-teman penjelasan kata jamal, jamil dari Ustaz Didi. Mungkin langsung kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Dari Mas Darmawan, gimana hubungannya dengan yang sudah dibedah atau menemukan perluasan makna lagi di sisi lain tentang kata jamil, jamal, jamaah tadi. Seperti apa, monggo Mas Darmawan atau teman-teman yang lain, Pak Andi, Pak Adilah. Silakan di videonya mungkin ya, kameranya di on-in dulu, baru di unmute suaranya biar bisa didengar teman yang lain. Wih, rame banget. Moga-moga masih rame. Ya, artinya sebelum terima kasih nih Pak Didi ya atas penambahannya. Jadi tentang apa tadi Jumaah ya Pak Didi ya, tentang kalau misalnya ada pertemuan di malam hari Jumat itu kan salah satu makna dari huruf Ain itu adalah kemajuan kan gitu. Nah jadi kalau diisi dia Pak Didi dengan satu ayat apa di surat apa itu ya, surat 59 ayat 14, di sana kan dikatakan layak dulu nakum jami'ah, dan mereka itu tidak akan memerangi kalian pada saat kita itu sedang berjemaah kan gitu. Nah, jadi saya berpikirnya begini Pak Didi, artinya siapapun dia, kalau memang dia akan berjemaah, lepas itu dalam tanda petik muslim atau tidak muslim, tapi saya masih teringat bahwasanya nilai-nilai jemaah itu diterapkan dalam satu komunitas apapun itu namanya, maka secara otomatis yang dikatakan dalam Al-Quran itu mereka tidak akan diperangi. Misalnya gini, misalnya seperti orang-orang yang saat ini sudah ain dalam artian kemajuan teknologi, kemajuan dalam artian apa ya, artinya puncak apa kan ain itu bisa istilahnya high tech itu. Jadi ketika mereka mengkonsentrasikan sesuatu kepada kecanggihan teknologinya itu, secara otomatis mereka kan jimnya itu kuat gitu loh Pak Didi ya. Nah, jadi secara bisa dalam logika saya, itulah kenapa mereka tidak akan pernah bisa diperangi. Nah, sementara ke kondisi ini kondisi Islam ya saat ini gitu loh Pak Didi, yang dalam artinya punya konsep, tapi konsep itu malah dipakai sama mereka itu gitu loh. Akhirnya sampai dalam artinya berpikir nakal begini, ya artinya Allah sedang berpihak kepada orang yang berjemaah gitu loh Pak Didi. Lepas dalam arti dia itu muslim atau tidak muslim, yang pasti ketika mereka itu sudah menerapkan konsep sejemaah, maka secara otomatis mereka itu ya lebih maju dari yang lain gitu. Nah, saya cuman ini begini Pak Darmawan, harus diingat Quran itu hudalinasi, iya, bukan hudalil muslimin. Al-Quran itu hudalinas, bukan hudalil muslimin, bukan hudalil mukminin, hudalinas. Jadi siapapun yang mengaplikasikan keilmuan dari dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Siapapun yang bisa melaksanakan jamaah yang dimaksud oleh Al-Quran, maka dia tidak bisa diperangi oleh siapapun. Karena kemajuannya dia, semua orang ngeri dengan kekuatannya dia. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa Quran itu milik saya sebagai orang Islam. Bukan. Quran itu milik semua manusia. Hudalinas. Baik dia muslim maupun non-muslim, selama dia melakukan isinya Al-Quran, maka sunatullah akan berpihak kepadanya. Tetapi Al-Quran
jika kita sudah berjamaah kuat, alangkah cantiknya itu kalau dibuat jumuah. Kita serahkan kepada yang membuat diri tadi. Nah, untuk saat ini mereka jamaah, tetapi belum jumuah. Nah, kita pintar untuk jumuah, tetapi sebenarnya nggak jamaah. Jadi jumuah kita hanya berdasarkan ibadah saja. Yang penting kumpul hari Jumat, kewajiban saya selesai. Menggugurkan kewajiban syar'i, bukan melaksanakan isi. Jadi menurut Mas Darmawan, karena kita tidak melaksanakan isi jamaah, jadi secara sunatullah kita pun juga tidak punya kekuatan dan secara kenyataan kita juga bisa kalah. Tapi orang Barat jamaah dan melakukan isi dari makna jamaah, mereka tidak bisa diperangi seperti yang Mas Darmawan tadi bilang. Jadi Quran itu hudalinas. Itu yang harus kita garisbawahi. Nah, gimana Mas Fahmi? Enggak, kalau orang yang berkorupsi jamaah aja kadang kalau mereka di atas. Oh, kuat. Kalau mereka jamaah kuat. Itu orang-orang baik tersingkir kan. Jebloskan pun. Makanya jamaah itu, ingat Mas Fahmi ya, Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu ilmu. Ilmu itu bisa dibuat apapun. Dosa atau apapun itu ditanggung oleh semacam pisau. Itu bisa buat masak, bisa buat bunuh orang. Tergantung pelaku. Jadi Al-Quran dari semuanya. Mau dibuat baik atau buruk, ilmu bisa apapun. Tapi kita ingat, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu perintah yang diturunkan ke Rasulullah. Jadi isi Al-Quran harus dilakukan oleh akhlak yang bagus. Korupsi berjamaah memang kuat. Diutus untuk akhlak yang bagus. Berarti korupsi jamaah tidak termasuk dalam akhlakul karimah. Tapi tetap sunatullahnya jamaah. Lakukan. Siapapun yang melawan koruptor jamaah, habis Mas Fahmi. Presiden sealim apapun itu bisa habis kalau oleh yang berjamaah. Orang sealim apapun oleh orang yang berjamaah. Karena itu memang kekuatannya jamaah. Mengkonsentrasikan sesuatu, menguatkan sesuatu, mempercepat untuk sesuatu yang sulit. Jadi kalau kita koruptor berjamaah, tidak ada yang sulit. Karena apa? Siapapun bisa dibeli. Kenapa nggak sulit? 100 orang berkumpul untuk menyuap 50 orang. Patungan untuk nyuapnya. Itu menangnya jamaah. Tetapi ingat, itu bukan akhlakul karimah. Jadi kita harus tahu apapun yang diajarkan oleh Al-Quran itu ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu tergantung pelakunya. Mau dibuat baik, dia dapat pahala. Mau dibuat buruk, dia juga dapat. Jadi di huruf jim sendiri. Kenapa Mas Ami? Enggak. Kalau tadi kan ada kata jamil nih Pak Didi. Tapi itu lebih ke inner ya. Cuman inner. Saya tadi kayak di huruf jim sendiri kan maknanya tekanan atau pressure ya. Sehingga maknanya salah satunya itu stressing ya. Sehingga punya istri cantik itu bisa juga bikin stres juga katanya. ada yang curhat ya. Nah, itu sesi lain cara pandangnya sih. Ya. Bisa kan? Kalau kita mempunyai sesuatu yang
Kita pasti ada sedikit ketakutan. Kita takut kalau sesuatu akan lepas. Itulah tingkat stressingnya. Kalau kita mempunyai sesuatu, itu sesuatu yang sunatullah, Mas Fahmi ya. Jadi di Al-Quran Nabi siapa tuh? Nabi Yakub ya, yang bapaknya Nabi Yusuf itu, beliau berkata fakir sobron jamil itu ya, bersabarlah dengan sabar yang ya, sabirun jamil. Jadi sabar yang cantik. Sabar yang semakin mengerucut. Itu sabiran jamilah. Jadi bukan sabar tanpa ilmu, terdidik secara metodologis. Jadi mulai dari sabar yang umum, mulai beban lebih tinggi, itu sabiran jamilah. Semacam sekarang ini pandemi. Ini sabiran jamilah. Kita terpaksa bersabar terhadap sesuatu untuk tidak melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Misalkan dalam kondisi biasa kita rapat. Selesai sholat kita bersalaman ke kanan ke kiri. Itu sesuatu yang biasa kita lakukan, kita anggap bagus. Tetapi sekarang kita harus sabar. Tidak untuk melakukan itu dahulu sampai apa yang ditentukan Allah selesai. Karena ini sesuatu yang baru, banyak orang yang kaget. Sehingga sesuatu yang harusnya dibuat sabar, akhirnya menjadi sesuatu yang membuat mereka emosional. Mengatakan ini sesuatu yang konspirasi, menjauhkan umat Islam dari silaturahim, Islam dari masjid. Yang harusnya itu sikap disabari menjadi sesuatu yang pressure tadi Mas Fahmi, emosional. Bagi orang Islam, menjauhkan umat dari masjid. Tapi bagi umat Nasrani, beda lagi. Oh ini konspirasi, menjauhkan umat dari gereja. Sama. Di setiap kelompok agama itu pasti ada sekelompok orang yang memang di bawah rata-rata. Mereka akhirnya apa ya? Mengambil keputusan sesuatu yang tergesa-gesa. Tetapi kalau kita paham sabar, ini kesabaran kita mulai teruji. Jadi semakin mengerucut, semakin kuat. Ini termasuk pelajaran sabiran jamilah. Jadi kita bersabar terhadap sesuatu yang belum pernah kita alami. Sama ini Pak Didi, kalau selama ini yang tadi kan diterangkan tentang kata Jum'ah itu kan mungkin ya karena pengertiannya hanya sebatas itu, akhirnya kalau pas waktu Jumatan dan segala macamnya ya seperti kita alami seperti biasa lah ya. Cuman kalau kita sudah paham seperti ini, oh ternyata Jum'ah itu menyerahkan sesuatunya yang mulia, yang tinggi kepada Allah itu kan, apa yang dikuasaikan dirinya, termasuk tadi berangkat dengan keadaan yang paling bagus, tapi juga bawa ya. Nah, tapi di situ kan momentum Jumatan itu sebentar kan. Nah, apakah misal kalau kita sudah paham seperti ini, apakah itu bisa dilaksanakan dengan teman-teman yang ada? Ayo dari Jumat, setelah Jumatan atau kayak mana kita bikin atau para ilmuwan berkumpul untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di hari Jumat atau kayak gitu, atau gimana itu bagusnya itu ya? Gini Mas Ami, untuk jamaahnya itu tidak harus. Untuk jamaahnya, karena di situ tidak ada tak marbutoh. Tetapi jika sesuatu itu sudah final dan itu mau kita serahkan kepada Allah, disitulah. Dan ingat Mas Oli, untuk sholat Jumat memang untuk setengah jam untuk sholat Jumatnya. Tetapi untuk hari Jumat
itu 24 jam. Ya, itu dia. Nah, sekarang Mas Fahmi bayangkan, lah di sini Ya. seharusnya kita jamaah itu kita bangun masjid satu yang besar, pusat. Tetapi tidak untuk diatur untuk berjamaah. Semua orang berlomba-lomba membangun musola-musola kecil. Sehingga apa? Tidak ada kekuatan mereka untuk membayar khotib. Kekuatannya berapa, Mas Fahmi? 500.000 itu udah. Tetapi kalau mereka dilarang bangun, mereka akan marah-marah. Tetapi coba Mas Fahmi bayangkan ya, kita hitung jumlah, misalkan di suatu daerah penduduk itu sekitar 1.000 orang yang memang benar-benar valid. Lalu di situ dibangun pusat, bisa menampung untuk jamaah, namanya juga sholat Jumu'ah. Maka di situ ada masjid jami, masjid tempat berkumpul. Masjid itu bukan masjid jami, tetapi memang masjid untuk berkumpul. Tapi karena masjid jami rata-rata tua, jadi kalau kita menyebut masjid jami itu masjid yang umumnya bukan. Sedangkan itu adalah masjid jami, masjid untuk tempat berkumpul. Kenapa? Kalau itu dikumpulkan, lalu turun di situ, takmir-takmirnya digaji dengan pantas. Terus pemenang dari, misalkan pemenang tilawat Al-Quran, pemenangnya menjadi imam, dibayar dengan 5 juta, 10 juta, 1 bulan itu jadi imam, suara yang terbaik, hafalan yang paling banyak, di satu masjid yang pusat. Lalu setiap hari Jumat, di pembicara, sekelas doktoral, Mas Ami ya, sekelas doktoral, Ya. sekali dia, walaupun dia nggak minta bayaran, tetapi paling nggak kita harus menyediakan sesuatu yang pantas. Misalkan untuk dosen terbang, seorang S2, anggap aja 3 juta sampai 5 juta. Dia harus membicarakan sesuatu yang kuat akan masjid yang benar-benar masjid jamaah. Lalu jamaahnya karena berkumpul di dengan sesuatu, mereka menyerahkan sesuatu yang mereka cintai. Apa? Enggak 5.000, enggak 10.000, Mas Fahmi ya. 100.000 masuk. Dengan orang 1.000. Kuat untuk membayar seorang khotib yang doktoral. Sehingga kemajuan umat. Yang dibahas tidak hanya masalah fikih. Yang dibahas adalah semua ilmu. Tapi dibicarakan oleh orang yang kompeten. Harus dibuka dengan ittaqullah, mengajak untuk bertakwa. Jadi di sini kita kadang-kadang isi Jumatan tidak harus, tetapi semuanya adalah untuk meningkatkan takwa. Ilmu fisika, kemajuan modern teknologi bisa meningkatkan takwa. Nah, sehingga apa Mas Fahmi? Disitulah masjid jami, tempat kita membentuk kelompok-kelompok keilmuan. Mas Fahmi bisa bayangkan ya? Ya. Dalam Bakal keren banget. Kita, dalam satu kota kita punya masjid yang besar. Di situ ada semacam Islamic Center. Ya. Tempat visual, video atau apapun, ada kafe, lalu ada orang-orang berkumpul dan orang-orang UGM, orang-orang mana berkumpul di situ untuk membicarakan sesuatu. Jadi tapi apakah masjid sekarang hari raya nih Pak Diding ya? Kenapa Mas Fahmi? Maaf tadi jadi hari Jumat itu kan sebenarnya hari rayanya umat Muslim ya. Nah, dengan hari raya puncak dari hari-hari lainnya, puncak dari hari-hari. Dengan hari raya itu kita juga merayakan misal penemuan di bidang apa dari profesor siapa, nanti pengumumannya di hari Jumat itu Iya. Itu bakalan asik banget tuh.
Apakah itu dilakukan? Nah, karena kita sendiri melanggar, tidak menuruti aturan Al-Quran, tidak bisa memetik manfaat dari Al-Quran. Lah, orang-orang dunia pendidikan, Mas Fahmi, mereka punya untuk diskusi ilmiah, jurnal ilmiah, itu mereka udah lakukan. Tetapi mereka tidak untuk jumuah. Itu kita yang harus melakukan. Jadi kita punya satu tempat masjid yang luar biasa. Kita berkumpul setiap hari Jumat, ada doktor atau profesor atau minim seseorang yang punya skill atau yang punya sesuatu untuk ain, menambah kemajuan. Berapapun mereka minta, takmirnya sanggup untuk agar mereka bisa tampil, tidak ada masalah. Lalu setelah Jumat, khotib yang luar biasa memimpin untuk imam Jumat. Sehingga apa? Bacaannya enak, tumak ninanya benar. Sekarang kadang-kadang kacau. Pembicaranya kadang-kadang nggak bagus juga. Begitu sholat kebut-kebutan. Tumak ninanya nggak tercapai. Pendidikan sepele semacam ini, Mas Hami, yang kita kurang perhatikan. Selama ini kita hanya berkonsentrasi kepada kuantitas. Masjid kecil-kecil, tetapi kurang terbina secara kekuatan. Nah, ini juga merupakan PR. Tetapi tidak semua orang bisa diajak bersama. Belum lagi Mas Fahmi masalah kelompok. Kalau suatu masjid besar berdiri, itu milik siapa? Iya. Milik golongan A, yang B nggak mau datang. Kalau ini udah dicap masjidnya B, yang A absen datang. Ini kesulitan. Padahal kalau di Mekah, mereka nggak tanya, Masjidil Haram ini milik kelompok mana. Semuanya bisa berjamaah di sana. Ini juga sesuatu yang mudah. Beda mazhab, beda organisasi, itu beda masjid. Bagaimana kita bisa berjamaah, Mas Mami? Ini juga. Karena orang lain dipel ya. Nah, itu masalah kecil. Ya. Mereka tidak mau akur untuk membicarakan sesuatu untuk Allah. Itu sudah masalah. Saya kemarin tuh ini Pak Didi, ada apa itu namanya ya, bapaknya istri kan punya adik tuh kerja di Malaysia. Nah beliau cerita tentang kondisi umat di sana itu seperti apa. Tapi di sana mungkin lebih bagus juga dalam hal apa itu istilahnya ya. Bisa kayak manajemennya lebih bagus. Jadi satu perintah dari kerajaan seperti apa. Terus kalau ada orang khotib-khotib yang mau ini harus ngisi proposal dulu. Mereka isinya kalau ada yang menyimpang langsung dibenerin atau malah warning atau malah di blacklist gitu. Nggak boleh lagi ceramah seperti itu. Wah ini bagus ini kalau tersentral seperti ini. Gitu. Tapi ya alam lah kapan tempat kita. Nah, berarti ya karena ya kita harus menyadari karena memang ini mau nggak mau juga harus disyukuri. Ya tinggal kewajiban kita bagaimana mencari masjid-masjid yang bagus agar kita mendapatkan pencerahan yang lebih bagus. Itu kesulitan kita memang di situ. Atau kita mulai hari Jumat. Sudah kan? Hari Jumat kita berkumpul. Kalau malam ini kan sudah masuk hari Sabtu sebenarnya. Iya sebenarnya masih Jumat malam ini. Malam buat kita. Oke, gimana Pak Andi? Wahyu? Gimana Mas Wawan? Mas Wawan, Pak Wawan. Jadi ini kan seperti gini Pak Didi. Ya emang ini sesuatu yang baru ya, maksudnya pemahaman yang baru ini aja juga baru paham. Kayak pemahaman yang baru yang kita dapat waktu kajian tentang Lailatul Qadar itu kan juga sesuatu yang baru dan masyarakat kita masih belum apa itu istilahnya terlalu terlatih untuk mengejar keilmuannya di situ gitu. Sehingga wah ini tugas-tugas teman-teman semua yang belajar kajian huruf nih minimal
ya sounding atau seperti apalah seperti itu. Tapi juga harus diingat Mas Fahmi, la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan dalam din. Ya. Kalau ada orang Minimal tidak menyampaikan. tanya, ya jangan dipaksa untuk tahu. Tetapi kalau dia udah bertanya, pengen tahu, adalah kewajiban kita. Soalnya saya dulu pernah jadi orang yang apa ya? Menyebalkan. Jadi orang. Karena apa? Orang tanya nggak tanya, saya paksa saya ceramai. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang paling bikin mual semua orang ya. Tidak ada paksaan dalam din, disitulah. Jadi kalau ada orang tidak mau ya jangan, tetapi jika ada orang berminat, kita untuk membimbingnya ya. Itu aja. Mungkin sebenarnya kalau dievaluasi atau dilihat yang kemarin sebelumnya sudah ada beberapa sih, misal di Mau Jumatan itu sudah ada yang sharing majalah kajian yang mereka tulis sendiri tentang apa itu namanya, buletin Jumat nih Pak Didi. Buletin Jumat atau apa, mungkin itu bisa diikutkan lagi tuh. Sekarang sudah nggak ada lagi tuh. Udah jarang lagi ada. Tapi ya buletinnya Mas Fahmi. Kenapa Pak? Buletin yang mana? Yang dibagi oleh masjid-masjid itu? Iya, kan ada satu organisasi atau apa-apa itu yang mereka bagi. Misal mereka mengkaji tentang ini, tapi pas waktu khotib baca nggak boleh, waktu khotib ceramah nggak boleh baca segala macam itu loh. Tapi itu kan hanya selembar aja buletinnya gitu kan. Nah kalau ya itu. ada timnya yang bisa bikin jadi majalah, tapi ya lama itu nggak tahu nanti. Terus Mas Fahmi bisa menyadari kan, ya, bagaimana ilmu yang dikandung hanya satu lembar. nah, ya. Buletin. Iya. Jurnal keilmuan itu bisa sebesar setebal ini ya. Nah, itu dia. Itu baru jurnal ya. Lalu kita bicara hanya selembar kertas, 1-2 diterangkan sekedarnya ya. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi kita. Ya. Tantangan. Ini takutnya dikasih segini malah dikiloin sama orang. Ya, itu. Malah banyak orang karena begitu lihat kuning. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa untuk membaca, Mas Fahmi. Jadi lingkup keilmuan seseorang itu berbeda-beda. Itu tadi. Ada orang begitu lihat buku, dia berbinar-binar. Ingin mengetahui membacanya. Ada begitu lihat buku mengantuk. Atau begitu lihat buku tebal, dia pengen segera pergi ke kiloannya. itu tergantung lingkungan di mana dia dididik, Mas Fahmi. Ya, ya. Oke. Nah, kita didik lingkungan ilmuannya supaya bagaimana cinta buku, bagaimana suka membaca. Lalu kita didik juga bagaimana kita berjamaah di dalam rumah. Bagaimana membahas sesuatu yang sulit, kita putuskan bersama. Itu dulu juga pernah saya lakukan. Jadi biasanya tiap makan malam itu kita jamaah. Jadi di situ bagaimana orang tua nggak punya uang, bagaimana anak punya keinginan, lalu bagaimana kalau nanti Allah udah ngasih rezeki, yang beli. Jadi itu semua kita buat jamaah, pemikiran disatukan sehingga kita bisa mengambil keputusan. Dan itu menjadi sebuah keluarga. Jadi fungsi dari jamaah itu sendiri adalah menguatkan. Jadi kalau kita di dalam jamaah, keluarga kita akan juga semakin sulit, semakin kuat. Jadi itu juga saya mulai anak-anak kecil, Mas Fahmi. Jadi Mas Fahmi juga bisa mulai, Mas Darman bisa mulai. Jadi dan ingat dulu tidak bisa, seingat saya hindari untuk berkata nanti kalau ayah punya rezeki, itu saya hindari. Perkataan saya itu benar-benar saya kurangi. Tetapi saya ganti. Nanti kalau Allah memberi. Jadi di sini bukan saya yang mencari rezeki, tetapi saya perkenalkan anak kalau Allah yang ngasih.
lewat orang. Sehingga apa? Kata Allah itu kita perkenalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau Allah udah ngasih lagi, baru kita beli ini. Sekarang Allah baru ngasih sekian. Kalian minta sekian. Mana dulu yang harus dibeli? Itu bukan kita yang memutuskan, Mas Fahmi, tapi anak-anak sendiri. Jadi mereka kita ajarkan untuk berjamaah. Kita punya Mas Fahmi ada 3 orang anak. Kebetulan anak semuanya sepatunya pas rusak misalkan. Yang satu butuh buku agak mahal, yang satu butuh mainan. Di total misalkan pengeluaran 1 juta. Satu pengeluaran harganya misalkan 350.000. Kita cuma ada uang 500.000. Nah, untuk berjamaah. Allah menyediakan 500.000. Silakan dirundingkan mana dulu yang harus dibeli. Buku, sepatu, atau mainan. Itu biarkan mereka berjamaah untuk memutuskan sesuatu. Sehingga apa? Oh iya, sekarang kakak dulu yang beli. Oh enggak, sekarang adik dulu yang beli. Nanti kalau Allah udah ngasih rezeki lagi, mungkin nanti kalau udah Allah ngasih lagi rezeki, mungkin adik yang beli. Maaf. Mereka yang memutuskan. Sehingga dengan cara seperti itu, ikatan kita di keluarga semakin kuat. Jadi jamaah itu bukan hanya di organisasi, di dalam rumah pun kita bisa berjamaah. Nah, kalau itu kita ajarkan untuk kepada Allah, itulah jumuah. Ya. Punya uang 500.000 itu anak-anak nanti yang menentukan. Oh ya, kakak dulu yang beli. Oh enggak, adik dulu yang beli. Biasa memutuskan keputusan yang mungkin bagi mereka itu ain, sulit ya. Jadi seperti itu. Itu jamaah di dalam keluarga. Kalau mungkin dari Pak Didi tadi kan itu udah bagus, maksudnya contoh yang bagus. Kalau di saya malah lebih kepada di gymnya itu tadi yang stretching tadi tuh Pak Didi. Jadi di hari Jumat tuh malah kadang istilahnya apa ya, sampai kenapa kok kayak gini gitu. Seperti itu. Jadi apa itu? Iya. Ya. Jadi malah bukan, ya emang mungkin pemusatan berkumpul segala macam itu bagus ya ininya ya. Cuman jadi semua perlu latihan Mas Fahmi ya. Semua perlu latihan. Saya mikir, dan kalau kita udah berjamaah Mas Fahmi, seperti tadi pengerucutan, kita hanya berfungsi sebagai moderator orang tua. Oh. Jangan sebagai totaliter. Imam itu pengarah ya. Jadi hanya mengarahkan mereka. Kita sebagai moderator. Nah, tinggal jamaah itu sampai setinggi mana, keperluan itu sampai setinggi mana. Sebenarnya kita sudah tahu keputusannya, tetapi kita itulah Mas Fahmi. Jadi memang semuanya butuh untuk berlatih, untuk berlatih. Siap. Dalam pekerjaan pun saya biasa juga seperti jumuah. Jadi pagi kita buka dengan istilahnya khotbahnya, jadi briefing. Kita ngajak untuk kita jamaah, lalu kita ambil satu kata-kata tertentu, setelah itu kita bubar untuk kita. Jadi jamaah itu sendiri bisa juga kita lakukan dalam tempat kerja. Jadi perintahnya Rasulullah apa? Persingkat. Nah, sholat itu untuk aplikasinya Mas Fahmi. Jadi pagi kita khotbah sebentar, ngajak untuk bertakwa, kita untuk mungkin karyawannya Mas Fahmi atau apa. Lalu setelah itu kita kasih mereka problematik apa hari itu seperti Jumat, udah kita tutup, baru mereka nanti siang
itu duduk di antara khotbah kedua kan, kita gimana hari ini? Apa yang tadi udah pagi dicapai dari tema hari ini? Oh, ini. Itu kan fungsi dari khotbah kedua. Kita doa lagi, kita lakukan. Jadi mulai dari skop yang kecil sampai skop keluarga sampai pekerjaan, semua itu dibuat jamaah. Ini di situ yang saya lakukan karena mungkin saya tahu hurufnya lebih dahulu. Kalau saya melakukannya lebih dahulu, bukan berarti lebih pintar, tetapi saya melakukannya lebih dahulu. Oke. Gimana Pak Wawan? Ada pengalaman juga penerapannya. Ya artinya kan kalau apa ya Mas Fahmi, ini kalau dikatakan oleh siapa itu nggak salah Ali Abi Thalib ya, ada apa ini dibilang bahwasanya jamaah itu adalah kumpulannya para ahlul haq, kata si Ali Abi Thalib. Jadi kalau saya berpikir begini, jadi dalam sebuah perkumpulan apapun itu memang kalau kita merujuk kepada pernyataan Ali Abi Thalib ini berarti kan memang harus ada orang ahli, baik dia di dalam bidang perkumpulan organisasi mau di apapun itu, memang harus ahli dalam arti tadi yang seperti disampaikan Pak Didi tadi, yang berkompeten. Jadi kalau misalnya sebuah perkumpulan atau jamaah dalam yang tidak artinya di backup oleh orang-orang yang memang berkompeten, ya sangat berpengaruh memang dalam artian percepatan kemajuan itu yang saya apakan. Jadi ya mungkin nggak jauh beda lah masjid di sana sama masjid di sini gitu. Artinya memang pengelolaannya itu memang ya misalnya dalam pengelolaan dana masjid, dana apa seperti itu, akhirnya ya jadi nggak memunculkan kekuatan gitu sholat Jumat itu. Iya, yang mengelola bukan orang manajemen keuangan. Nah disitulah itu. Dia nggak ngerti forecasting uang, dia nggak ngerti masalah investasi, dia nggak ngerti masalah budgeting, dia nggak ngerti masalah posting pembukuan. Nah, kalau sesuatu dipegang orang yang bukan ilmunya, Mas Darmawan, siaplah untuk kiamat. Ya sudah kiamat. Ini istilahnya jamaah minus ain. Jamaah minus ain. Jadi nggak ada majunya, nggak ada teknologinya, nggak ada kesinian. Pokoknya kumpul. Ya, kalau memang tanpa ain, ya tidak mungkin mereka mendapatkan ain. Akan mendapatkan keluhuran, tidak akan mungkin keagungan, yang sesuatu yang maju itu memang semacam itu. Minus ain. Sekarang jamaah tapi minus ainnya. Ya tapi mungkin lewat diskusi dengan teman-teman gitu Pak Haji, mungkin bisa, artinya memang metode diskusi lah hari ini Pak coba dibangun, artinya itu proses pemahaman sehingga memang seperti yang sampai Pak Didi tadi, misalnya masjid itu nggak terlalu dalam satu kampung itu nggak usah terlalu banyak, tapi dipusatkan aja satu, tapi di sana itu memang ya segalanya cukup di situ Pak Didi. Jadi menghindari kompetisi masjid ini. Sehingga Idul Kurban pun pernah bertengkar antar masjid gara-gara rebutan. Nah, itulah Mas. Makanya Mas Darmawan ya, masjid yang dibangun atas dasar takwa, itulah masjidnya. Jadi dibangun berdasarkan ya, pemikiran-pemikiran yang bukan hanya berdasarkan emosional atau yang tanpa pemikiran yang mendalam. Itu pun juga sudah disebutkan di Al-Qur'an. Jadi masjid yang dibangun di atas dasar takwa, menggunakan ya. Jadi bukan sekedar dibangun, tetapi tanpa, dan kadang-kadang uang dihabiskan untuk bermegah-megahan dalam masjid.
bukan untuk membangun sumber daya, tetapi bermegah-megahan. Masjid dalam kondisi masih bagus, masih layak, lalu dibugarkan sekian M atau apa untuk mengejar model. Dan itu pun juga salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ciri-ciri kiamat adalah kita bermegah-megahan dalam bangun masjid. Kenapa? Itu kiamat. Karena kalau kita bermegah-megahan bangun masjid, berarti situ adalah tempatnya bukan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu mereka tidak bermegah-megahan membangun masjid, tetapi mereka membangun sumber daya untuk pendidikan manusia. Dan itu nggak kiamat. Nah, di situlah. Jadi hadis kalau kita ambil filosofinya itu benar-benar bagus banget. Dan akhirnya nanti standar untuk memakmurkan masjid itu nanti jauh lebih tinggi lagi. Ya. Jadi yang dimaksud benar-benar sesuatu yang Ain juga. Ya. Ain juga. Ain lagi. Awan di sana juga ini ya, salah satu takmir masjid di kampung sana, di kota sana atau Tanah. Ya, gabung-gabung Mas Fahmi. Oh. Pak Didi kan juga sama itu dekat rumahnya banget tuh sama masjid. Sama. Mas Fahmi pernah ke Medan toh? Kok tahu Mas Wawan? Enggak, nanya aja. Oh, gitu. Pak Didi kan juga dekat juga atau Pak Didi dari rumah musola masjid itu nih kemarin ya. Oh gitu. Pernah jadi takmir juga Pak Didi ada bagian menghindar akhirnya. Jadi saya cenderung akhirnya dan keep karena lebih baik seperti itu daripada kita berdebat ya. Oh. Itu menurut saya sih. Saya sendiri juga nggak begitu bagus. Makanya setiap orang punya kelebihan. Mungkin dari sektor ibadah saya benar-benar pas-pasan ya. Jadi saya tidak untuk sektor itu. Masih banyak. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Tapi di riset dengan risetnya. Tadi ngurusin jemaah malah amburadul risetnya. Ya. Oke. Teman-teman silakan belajar jamaah. Belajar jamaah nanti lagi. Saya tadi itu kayak gitu dia Pak Didi. Maksudnya ada sedikit ketakutan kalau pas hari Jumat tuh kenapa kok malah sama istri itu kalau pas ngobrol tuh ujung-ujungnya malah stressing tuh, gitu, stressing dan kadang berantem gitu. Wah, tapi ya apakah itu Jumat karena Jumat saya ngambilnya di stressingnya itu bukan di menyatukan pendapat malah saling stressing antara satu sama lain. Ya. Batasan antara debat dengan diskusi masih belum begitu jelas. Ah, ya. Siap. Jadi jamaah itu untuk mengambil keputusan yang terbaik kan Mas Fahmi tadi ya. Ya. Jadi hasil yang terbaik dari sesuatu yang kita anggap penting. Jadi di semua pihak tidak boleh mendominasi ya. Jadi kalau salah satu pihak sudah merasa harus seperti ini, ya itu memang jamaah susah berjalan di hal tersebut. Juga dalam berjamaah itu pihak ujung imam itu juga sebaiknya ditaati. Ya kan, kalau kita sholat jamaah sudah terlanjur menunjuk imam, siapapun itu, ya mau nggak mau kita harus mengikuti dia ya. Nah, begitu juga kalau kita berjamaah. Ya, apapun kondisi kita, kalau kita sudah menjadi moderator, kalau kita tadinya kurang bagus ya harus menjadi ujungnya. Nah, makmumnya juga gitu, anggota jamaahnya. Walaupun dia sudah kapasitas ini, dia juga harus bisa menempatkan bagaimana di posisi
kerucut itu tadi. Nah, kalau itu nggak dipatuhi, Mas, kerangka jamaah ini sendiri juga tidak terbentuk. Kalau kerangka jamaah tidak berbentuk, berarti itu bukan dikatakan jamaah. Udah, jimnya udah salah duluan. Semuanya pengen mimpin. Semuanya. Akhirnya apa? Oh iya. Iya. Kok jadi apa ya? Ambruk. Nah itu. Jadi Ya ambruk. syarat-syarat dari itu dulu harus terpenuhi, Mas Fahmi. Siap. Oke, belajar banyak. Makanya itu semua juga harus dipelajari. Semua pihak belajar di situ. Semua pihak mematuhi. Kalau semua pihak sudah mematuhi konsensus, baru sebuah ilmu itu bisa dilakukan. Oke. Jadi, Siap. dalam sebuah jamaah harus seperti itu. Konsensus harus dibentuk dan ditaati bersama. Ya, leader ya, leadership juga penting untuk belajarnya. Ini Pak Andi Wahyu ini gimana Pak Andi, apa kabar? Kita bertiga terus ini ngobrol. Oke, gitu dulu mungkin Pak Fahmi. Itu dulu. Mohon maaf ya, kajian yang kemarin itu yang sempat terputus itu belum ada rekamannya ternyata. Enggak, maksudnya karena terputus Pak Wawan kan suka nyari Pak. Hilang rekamannya ya, alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Atau gini juga Mas Wawan, Mas Darmawan. Kalau memang diperlukan, misalkan teman-teman di Medan membahas sesuatu keren. lebih dalam, kita bisa kumpul kan? Mas Fahmi, saya, Mas Darmawan di sana dengan kelompoknya berbareng tanpa harus sesuatu yang berbau berat ya. Ya. Jadi siapa yang memang kumpul, Mas Darmawan kumpulkan, kita bentuk kapan jamnya, lalu kita ngobrol bareng, nggak ada masalah. Tidak harus kita ngobrol agama itu harus sesuatu yang berat, terus kelihatan susah, tapi bisa juga kita bawa dengan sesuatu yang isi ya, dengan sesuatu yang enak ya. Agama ini mudah kok. Tinggal bikin jadwalnya Pak Wawan, hari apa? Udah terbuka opening nih. Open house. Oke, Mas Fahmi, Oke, gitu dulu Pak Wawan, Pak Didi, makasih banyak sharing ilmunya malam ini. Alhamdulillah banyak ilmunya dan bermanfaat. Semoga kita akhiri semua kajian ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenun Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.